Mending Poco X7 Pro atau Poco F7. Nah, buat teman-teman yang bingung di kedua HP ini mending X7 Pro atau Poco F7, dan untuk selisih harga di sini beda 1 jutaan, teman-teman. Di si Poco X7 Pro ini di kisaran 4,5 sampai 5 jutaan, sedangkan di si Poco F7 ini di 5,5 sampai 6 jutaan. Nah, jadi di kedua HP ini menurut teman-teman lebih worth it yang mana, lebih oke yang mana, mending beli yang mana, karena untuk selisihnya juga lumayan 1 juta, teman-teman ya. Nah, daripada penasaran, mending kita akan bahas di kedua HP ini apa saja sih perbedaan dan persamaan di kedua HP ini, guys. Dan buat teman-teman juga yang mau cek harga di kedua HP ini, yang mau cek atau mau check out biar dapat harga lebih murah dan potongan juga ya voucher YouTube Shopee-nya, teman-teman bisa check out lewat produk yang ada di deskripsi video ini. Oke, daripada penasaran, mending kita akan bahas kedua HP ini, guys. Oke, teman-teman, ini dia HP-nya ya, Poco X7 Pro, Poco F7 nih. Untuk desain seperti ini ya, selera oke dua-duanya sih ya. Kalau yang ini lebih gagah, kalau yang ini lebih apa ya, lebih mewah juga ya. Dikasih dua warna yang simple tapi minimalis. Sedangkan ini lebih mewah, dan dari ukuran teman-teman kita lihat dari ukuran lebih gede di si Poco F7, teman-teman ya, lebih gede sedikit. Terus untuk kamera sama-sama dual kamera ya, kamera utama dan kamera ultrawide ya, sama-sama. Untuk LED flash di si Poco dia lebih panjang, di si X7 Pro dia lebih kecil, teman-teman ya. Dan untuk frame yang ini sudah menggunakan frame metal, sedangkan untuk si yang Poco X7 Pro dia masih menggunakan frame biasa, teman-teman ya nih. Oke, untuk desain sebelah samping seperti ini ya. Untuk di si Poco F7 dia lebih keren dan lebih mewah ya. Ini ada antenanya juga, dan kalau kita genggam dia lebih dingin karena bahannya frame metal, lebih dingin seperti stainless ya. Dan untuk atasnya seperti ini. Untuk di si Poco X7 Pro dia speakernya di sini, sedangkan di si Poco F7 dia speakernya di sini di atas layar, teman-teman ya. Terus di sini ada lubang, kalau ini satu, kalau ini dua ya. Terus di sini ada air blaster, sedangkan ini di belakang ya. Oke, untuk sebelah samping kiri seperti ini hampir sama polosan, di sebelah samping di sebelah bawah juga sama ya. Nih untuk desain sama-sama, untuk ukuran beda tipis. Nah, sekarang kita lihat desain depannya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kalau dilihat dari segi layar seperti ini ya, di si Poco F7 dia lebih bulat dan lebih lebar, sedangkan di si Poco X7 Pro dia lebih mengotak dan lebih kecil ya. Nih, teman-teman lebih suka yang mana? Tentunya kebanyakan lebih suka yang si Poco F7 ya, karena dari bezelan dia lebih tipis dan pokoknya kelihatannya mewah dan keren, teman-teman ya. Untuk ukuran layar seperti ini nih ya. Jadi di si Poco F7 dia lebih gede. Oke, sekarang kita bahas ke spesifikasi layar di kedua HP ini. Nah, untuk layar di kedua HP ini sama-sama menggunakan layar AMOLED, teman-teman ya, dan untuk ukurannya beda. Untuk di si Poco X7 Pro dia di 6,67 in, sedangkan di si F7 dia di 6,83 in. Jadi lebih gede di si Poco F7 ini. Dan untuk ketajamnya sama-sama di 1,5K. Untuk yang si Poco X7 Pro di 1220 kali 2712 pixel. Sedangkan di si Poco F7 dia di 1280 kali 2772. Jadi lebih tinggi di si Poco F7 sedikit, teman-teman ya. Untuk refresh rate sama-sama di 120 Hz. Dan untuk kecerahannya, teman-teman, untuk kecerahan di si Poco F7 Pro ini untuk kecerahan standar di 700 nit, kecerahan HBM-nya di 1400 nit, dan untuk kecerahan puncaknya di 3200 nit. Sedangkan di si Poco F7 untuk kecerahan standar sama ya di 700 nit, dan untuk kecerahan HBM-nya dia lebih tinggi di 1700 nit, dan untuk kecerahan puncaknya sama-sama di 3200 nit, teman-teman. Dan untuk pelindung layar sama-sama menggunakan Gorilla Glass 7i. Jadi kalau dari layar menang si Poco F7, dan kalau kita setting juga dari segala macam warna dan segala macam kelihatan lebih nyaman di si Poco F7 ini. Kalau di si Poco X7 Pro menurut saya itu serba salah ya. Nih contohnya kita ubah ke gambar pipit ya, kita ubah ke pipit dulu skema warnanya. Nih teman-teman, kalau kita ubah ke pipit ya, ini gak tahu kalau ke kamera kelihatan atau enggak. Di si Poco X7 Pro dia lebih merah, sedangkan di si Poco F7 dia lebih enak dan lebih standar ya. Dan untuk warna birunya juga beda ya. Kalau di si Poco X7 Pro dia lebih pucat, sedangkan di si F7 dia lebih oke dan lebih cerah. Ini harus dilihat secara langsung pakai mata ya. Dan untuk kecerahan sama ya, sudah mentok dua-duanya. Sudah mentok dua-duanya, tapi terlihat si Poco F7 dia lebih cerah dan lebih mantap ya, lebih cerah dan lebih jernih. Nah, jadi untuk layar menurut saya lebih oke di si Poco F7. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian performa RAM, penyimpanan, dan OS-nya, teman-teman. Nah, sekarang kita mulai dari chipsetnya dulu. Nah, untuk chipset di si Poco X7 Pro ini menggunakan MediaTek Dimensity di 8400 Ultra, teman-teman ya. Untuk di si Poco F7 di sini menggunakan Snapdragon 8S Gen 4. Jadi sama-sama kenceng, cuma di si Poco F7 dia lebih berharga ya mungkin. Apalagi Snapdragon yang sudah terkenalnya itu chipset HP mahal ya.
Dan untuk skor Antutu yang didapatkan di si Poco F7 Pro dia di 1,4 juta lebih ya, atau 1,5 jutaan kurang sedikit. Sedangkan di si Poco F7 di 1,7 jutaan atau 1,8 jutaan lebih. Jadi selisih di 300 ribuan lebih kencang di si Poco F7 karena dia chipsetnya juga lebih tinggi dan harganya juga lebih tinggi. Jadi untuk skor Antutu menang lagi di si Poco F7, tapi nanti gak tahu ya performanya, kestabilannya lebih oke yang mana, nanti kita akan tes aja bareng-bareng guys. Oke, untuk varian RAM dan penyimpanan ini sama-sama di RAM 12GB ya, RAM utama 12GB per 512GB. Jadi sama-sama gede teman-temannya untuk RAM dan penyimpanannya. Dan untuk jenisnya di si Poco X7 Pro dia menggunakan RAM LPDDR5X dan UFS 4.0. Sedangkan di si Poco F7 ini sama di LPDDR5X tapi untuk UFS dia sudah UFS 4.1. Jadi lebih tinggi lagi di si Poco F7 ya. Untuk slot card di sini sama-sama cuma menggunakan slot card 2 ya, SIM aja, gak ada slot memori tambahan. Untuk sidik jari sama-sama di dalam layar dan AOD juga sama, kecepatannya juga sama. Untuk versi Androidnya sama-sama di versi Android 15, jadi masih imbang. Nah sekarang kita coba tes performa dalam membuka aplikasi teman-teman ya. Kita coba sambungkan ke WiFi yang sama ini. Bentar, set. Nih WiFi udah nyambung ke WiFi yang sama dan kita coba close semua aplikasi ya. Tapi untuk di Poco X7 Pro dia sudah dipakai lebih lama, sedangkan di Poco F7 dia lebih baru teman-teman ya HP-nya dan belum banyak data-data dan file-file. Sedangkan di Poco X7 Pro dia udah lebih banyak. Oke, tapi sekarang di sini sudah fresh semuanya ya. Sudah gak ada aplikasi yang berjalan. Nah, sekarang kita buka dalam membuka aplikasi ya di YouTube dulu nih. 1 2 3 bareng ya. Untuk pembukaan YouTube dia bareng, terus kita buka YouTube musik. Oke, barang juga kita coba buka Shopee 1 2 3. Di sini lebih cepat teman-teman ya. Sedikit, terus kita coba buka Play Store ya, kita coba buka Play Store 1 2 3. Bareng. Terus kita coba buka Linkadal 1 2 3. Lebih cepat di si Poco sedikit teman-teman. Terus di si X7 Pro ya, emang sama-sama dua-duanya Poco. Terus kita coba buka apa lagi nih, Google Chrome ya, Google Chrome 1 2 3. Oke, hampir bareng, cuma kelihatan lebih cepat di si F7 sedikit banget ya. Sekarang kita coba buka TikTok 1 2 3. Lebih cepat di si F7 sedikit ya. Ini cuma beda selisih sedikit sih, karena untuk chipset sama-sama sudah kenceng dan bedanya juga tipis, cuma di 300 ribuan aja, gak beda jauh banget ya. Sekarang kita coba yang lebih berat, game ya. Coba kita buka game ML nih 1 2 3. Oke, lebih cepat di si Poco F7. Oke, jadi untuk game lebih cepat di si Poco F7 teman-teman ya, untuk dalam membuka aplikasi. Dan kalau kita dites dalam bermain game, semuanya ini dua-duanya sudah stabil teman-teman ya. Di video-video sebelumnya udah dites dan banyak juga yang bikin konten tes game ini sama-sama stabil karena untuk chipset sama-sama tinggi teman-teman ya. Oke, kita dan RAM-nya juga sama-sama di 12 per 512 GB. Kita coba buka yang lain, masih ada gak aplikasi yang sama ya. Bentar, kita cari dulu. Nih kita coba buka Capcut ya 1 2 3. Oke, lebih cepat di si Poco X7 Pro. Jadi untuk performa dalam membuka aplikasi dia hampir sama ya. Nih. Dan kalau kita scroll bentar, lebih cepat yang mana nangkap sinyalnya? Di si Poco F7 Pro dia lebih gacor ya. Nih. Lebih responnya lebih bagus dan langsung terbuka aplikasi, gambar dia langsung terbuka. Nih. Di sini agak ada telatnya dikit tuh ya. Kalau di sini dia langsung kebuka. Oke, tapi gak beda jauh sih ya untuk performa dalam membuka aplikasi dan segala macamnya hampir sama-sama ya, hampir imbang. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian baterai dan pengecasannya teman-teman ya. Nih, oke, ini udah banyak aplikasi yang aktif ya. Jangan dulu di close, nanti kita
seluruh berjalan, mana yang lebih panas dan mana yang lebih adem. Nah, untuk bagian baterai dan pengecasan di si Poco X7 Pro dia di 6000 mAh, sedangkan di si Poco F7 dia di 6500 mAh. Untuk pengecasannya sama-sama di 90 watt dan untuk tipe charger sama-sama di tipe charger Type C. Fitur-fiturnya juga sama, teman-teman ya. Ada fitur perlindungan keamanan baterai, kecepatan pengecasan dan fitur berbagi baterai juga ya. Untuk fitur baterai sama, cuma untuk baterainya di sini 6500 sedangkan di sini 6000 mAh. Jadi untuk baterai menang lagi di si Poco F7 lagi guys. Oke, untuk bagian jaringan, nah untuk bagian jaringan ini di kedua HP ini sama-sama sudah jaringan 5G ya, sudah mentok sampai jaringan 5G. Dan untuk speaker di sini sama-sama dual speaker. Untuk di si Poco X7 Pro dia di bawah satu dan di atas satu, sedangkan di si Poco F7 dia yang satunya di atas ini. Nah, sekarang kita coba tes hasil suaranya lebih kencang yang mana dan lebih jernih yang mana guys. I took a dive. I didn't know I'd fall so deep into your eyes. Under the bed somewhere so sweet, I'm hypnotized. Yeah, you put my mind at ease. How'd you divide? I'm thankful that you lied. Looking at me like we both looking at their bones. I spent 7 years looking for love that I can hold. Now I know your love is over me. Now I know. Yeah, your love is over me. Oke, untuk si Poco X7 Pro segitu. Kita coba yang Poco F7-nya. I took a dive. I didn't know I'd fall so deep into your eyes. Under the bed somewhere so sweet, I'm hypnotized. Yeah, you put my mind at ease. How'd you divide? I'm thankful that you lied. Looking at me like we both are looking at their bones. I've spent 7 years looking for love that I can hold. Now I know your love is over me. Now I know. Yeah, your love is over me. Oke teman-teman, untuk hasil suaranya, untuk hasil speakernya seperti itu ya. Menurut teman-teman lebih bagus yang mana? Kalau menurut saya sih beda tipis-tipis ya. Lebih bagus. Oh malah di close guys ya. Aduh ya udah, ini juga close aja lah ya. Nih, untuk suara speaker sama-sama kencang, sama-sama jernih, sama-sama bagus, tapi sedikit kalau kita sidik-sidik gitu ya, dia lebih bagusan di si Poco F7 Pro, di Poco F7 biasa ya kalau menurut saya. Ini gak tahu ini karena HP-nya lebih baru, sedangkan ini udah di 3 bulanan, sedangkan ini masih baru ya, tapi ini lebih bersih dan lebih enak aja gitu didengarnya. Dan untuk kekencangannya suaranya hampir sama teman-teman ya. Oke, untuk sekarang kita lanjut ke bagian mic. Untuk mic di sini sama-sama sudah menggunakan dual mic juga teman-teman, di bawah dan di atas sudah ada mic-nya. Nah, sekarang kita akan beralih ke bagian kameranya nih teman-teman. Nah, untuk sektor kamera di sini spesifikasi kameranya sama ya. Di sini menggunakan kamera utama di 50 megapiksel, kamera ultrawide di 8 megapiksel dan kamera depan di 20 megapiksel. Tapi di kedua HP ini fiturnya apakah sama? Nah, mending kita akan lihat ada fitur apa saja di kedua HP ini. Untuk kameranya apakah sama atau beda, teman-teman ya. Nih, di sini yang pertama di sini ada Pro ya. Nih. X7 Pro ada Pro, F7 juga ada Pro. Terus di sini ada dokumen, di sini juga ada dokumen, di sini ada video ya, di sini juga ada video. Untuk resolusi video ini untuk yang belakang ada 720 30 fps, terus 1080 30 fps, 1080 60 fps, 4K 60 fps dan 4K 24 fps dan 4K 30 fps ya. Nah, untuk di si Poco X7 Pro ya. Nah, sekarang kita coba untuk di si Poco F7 ada berapa aja? Ada 720 30 fps, terus 1080 30 fps, 1080 60 fps, terus 4K 60 fps, 30 fps, 60 fps ya. Jadi sama lah ya untuk resolusi kamera belakang. Untuk resolusi video di kamera depannya nih ya. Nah, untuk yang depan di sini ada 720 30 fps, terus 720 30 fps, 1080 30 fps, 1080 60 fps ya. Untuk di si Poco F7 dia sudah support di 1080 60 fps untuk kamera depannya. Sedangkan untuk di si Poco X7 Pro untuk kamera depannya 1080 30 fps, 720 30 fps,
Dan udah ya. Jadi untuk kamera depan lebih tinggi di si Poco F7. Teman-temannya di sini sudah support di 1080 60 fps, sedangkan di si Poco X7 Pro dia 1080 30 fps untuk resolusi paling tingginya. Oke, terus di sini ada foto, di sini juga sama foto, di sini ada potret, di sini juga ada potret. Dan di sini untuk di si Poco X7 Pro dia ada mode malam ya, mode malam hari. Sedangkan di si F7 dia gak ada, dia langsung pakai mode otomatis ya untuk malam harinya. Terus di lainnya sini di si Poco X7 Pro dia lebih banyak, sedangkan di si Poco F7 dia lebih sedikit, dan untuk tampilannya juga cukup simpel dan jadul. Sedangkan di si Poco X7 Pro dia lebih kekinian ya nih, dan lebih berwarna juga. Di sini ada mode 50 megapiksel, panorama, gerak lambat, dual video ada di sini ya, selang waktu, pencahayaan panjang, mode sutradara ya. Terus untuk udah segitu. Sedangkan di si Poco F7 dia hanya ada Ultra HD, gerak lambat, selang waktu, pencahayaan panjang, panorama ya. Jadi yang enggak ada di sini dual video enggak ada, dan mode sutradara di sini enggak ada. Dan untuk mode 50 megapiksel juga di sini enggak ada, teman-teman. Mungkin harus di sini ya untuk mode 50 megapikselnya. Enggak ada, teman-teman ya. Untuk mode gerakan cepat di sini sama-sama ada, teman-teman ya. Gerakan cepat sama-sama ada. Ini untuk fitur-fitur kamera mungkin lebih oke di si Poco X7 Pro ya, dia lebih lengkap, sedangkan di si F7 dia lebih sedikit. Tapi nggak tahu hasilnya seperti apa, mending kita akan tes hasil kamera di kedua HP ini guys. Oke teman-teman, untuk kamera depan seperti ini ya. Ini untuk si F7 dia sudah support di 1080 60 fps. Sedangkan di si X7 Pro dia hanya di 1080 30 fps untuk kamera depan ya, mentoknya. Kalau kita bawa jalan seperti ini nih ya, menurut teman-teman lebih oke yang mana? Kita coba backlightnya ke sini, ke matahari, tetap bagus dua-duanya, masih oke, aman ya. Oke, kalau kita bawa lari seperti apa di 1080 60 fps dan 1080 30 fps. Kita tes bawa lari ya, bentar. Kita kesini aja nih ya bawa larinya. Ini kantongnya lari dulu. Saya mau sekalian ini compare tuh, tapi udah kesorean guys ya. Kalau kita bawa lari di kamera depan seperti ini, set. Ya seperti itu ya untuk kamera depan. Nah, menurut teman-teman lebih oke yang mana di kedua HP ini? Anjir ya, bawa kaca kadut guys. Oke, seperti ini untuk hasil kamera depannya ya. Oke teman-teman, sekarang di resolusi 4K 60 fps ya, resolusi paling tinggi di kedua HP ini. Ini lagi berkabut banget ya, awannya, cuacanya lagi berkabut seperti biasa, Cirata berkabut terus. Nah kalau kita bawa geser dulu ya, nih 60 fps harusnya sudah mulus, gak ada jitter, mulus ya. Nih kalau kita ke bawah, set, nih kalau masih merekam kelihatan di si F7 dia lebih nyata ya. Kalau masih merekam sekarang ke warna hijau, tapi untuk ke warna kulit sama sih ya. X7 Pro dia lebih terlalu naik, masih merekam. Oke, kalau kita bawa guncang-guncang seperti ini, stabil dua-duanya ya, 60 fps. Nah sekarang kita coba bawa jalan, mantap nih kalau dia 60 fps. Nah, lebih smooth ya, siram atau kalau nggak tahu smooth mah nih belalang. Oke, ke daun seperti ini teman-teman. Bentar, gak saya bantu fokusnya ya, suruh mandiri aja, mana yang lebih cepat fokusnya gak akan saya bantu. Set. Nah kalau ke tangan seperti ini, kita coba bawa jalan dulu. Nah ini ya, kita tes bawa lari ya. Ini bawa jalan, ini masih bawa jalan. Nah kita bawa lari 1 2 3 nih ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah seperti ini di 4K 60 fps. Kalau kita bawa lari jarak dekat seperti ini ya, kita tes zoomnya ya, tes zoom apa zoom lah, mau lah ya, rek zoom ya. Oke, kita bawa tes zoom dulu di 6 kali zoom. Di sini kita tes ya 60 kali zoomnya nih, seperti ini, mentok ya, seperti ini nih, masih tetap ya. Tapi kalau untuk sama-sama sih, sama-sama renyek ya. Oke, tapi kelihatan di si Poco X7 Pro dia lebih luas ya untuk frame-nya, sedangkan di si F7 dia lebih dekat ya, lebih kurang lebar, sedangkan di si X7 Pro dia lebih lebar. Oke, seperti ini. Kalau ke muka seperti apa ya di 4K 60 fps nih, 4K 60 fps seperti ini. Sampel fotonya seperti ini guys. Untuk di si Poco F7 lebih redup ya, lebih hitam, sedangkan di X7 Pro dia lebih cerah.
Ya, untuk sampel fotonya seperti ini. Ini untuk sampel foto kita sedikit aja ya. Kalau dari hasil foto saya lebih suka si F7 ya. Nih, si X7 Pro ya terlalu berlebihan. Dan untuk hasil lengkapnya teman-teman bisa tonton di video ini ya, untuk video lengkap full kameranya. Oke, untuk hasil kameranya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke fitur-fitur dan kelebihan yang ada di kedua HP ini. Nah, untuk fitur-fitur semuanya sama teman-teman ya. AI-nya sama ya. Nah, di sini ada AI Google cepat, terus AI cari lagu, AI terjemah, AI circle to search juga sama-sama ada. Gemini juga sama-sama ada ya. Gemini di sini sama-sama ada tuh. Untuk fitur-fiturnya semuanya sama, AI-nya sama, cari lagu ada, hapus background juga sudah ada semuanya ya. Nih coba untuk hapus backgroundnya kita coba lihat ya. Nih. Oke, kita coba lihat untuk hapus backgroundnya. Nih teman-teman ya. Untuk hapus background sama-sama sudah ada. Edit foto juga sama-sama sudah lengkap. AI telepon juga sudah ada dua-duanya. AI wallpaper juga sudah ada. Rekaman ke teks juga sama-sama sudah ada. Jadi untuk fitur-fitur AI di sini sudah sama-sama ada. Untuk kelebihan yang berikutnya untuk segi desain mungkin selera teman-teman, ada yang suka yang kayak gini, ada yang suka kayak gini. Tapi kalau untuk desain depan lebih oke di si Poco F7 karena bezelan dia lebih tipis dan layar juga lebih lebar. Untuk chipset sama-sama kencang teman-teman, cuma kalau yang ini pakai Snapdragon 8 S Gen 4, sedangkan ini pakai Dimensity 8400 Ultra. Dan untuk selisihnya tadi sudah dilihat ya, beda di 300 ribuan. RAM dan penyimpanannya sama-sama di 12/512 GB, terus kamera ultrawide juga sama-sama ada, NFC juga sama-sama ada, sensor-sensor juga sama-sama lengkap, sidik jari sama-sama ada dan sama-sama cepat juga. IR blaster di sini sama-sama ada, dan untuk baterai mungkin lebih gede di si Poco F7 ya. Pengecasan sama-sama di 90 watt, perlindungan layar juga sama-sama di Gorilla Glass 7i. Berbagi baterai di kedua HP ini juga sudah sama-sama bisa. Mode game dan game turbo semuanya ada ya. Jadi untuk fitur-fitur dan segala macamnya di kedua HP ini sama teman-teman ya. Oke, jadi untuk yang membedakannya ini dari harga beda selisih 1 jutaan, terus dari layar mungkin lebih tinggi di si Poco F7, dari chipset lebih tinggi di si Poco F7, dari kamera lebih lengkap di si Poco X7 Pro. Dan dari mode malam juga lebih oke di si Poco X7 Pro. Dari jenis memori juga lebih tinggi di si Poco F7, sudah di 4.1. Dari baterai juga sudah gede di 6500 mAh, dan dari perekaman video depan sudah lebih tinggi di si Poco F7. Nah, jadi untuk perbedaannya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi menurut teman-teman lebih worth it yang mana? Nah, sesuai kebutuhan teman-teman, mau yang ini nambah 1 juta, lebih mahal 1 juta, atau mau lebih hemat 1 juta, nggak beda jauh. Balik lagi kepada teman-teman mau yang mana, mau yang series F, mau yang series X ya. Tapi kalau dari segi kelas lebih tinggi di si Poco F7. Oke, terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, tolong bisa support satu kali, klik aja tombol subscribe-nya gratis. Terima kasih, bye bye.